Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Utsman bin Affan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari kita bersama-sama kita memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan pada kita nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini, sehingga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu kita bisa sholat berjamaah, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita dan memberikan pada kita pahala sebagaimana Allah janjikan pada kita semuanya. Dan kita juga bersyukur kepada Ta'ala karena kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala sampai detik ini pada hari yang keberapa sekarang? 27, yang puasanya hari Selasa ya. Yang puasanya hari Senin 28. Berarti memang bisa jadi semalam bisa ganjil bisa genap ya, begitu ya. Sehingga memang kayaknya Ramadan tahun ini semua malam terakhir Ramadan ganjil semua atau genap semua? Ganjil semua, ganjil semua ya. Kenapa? Jadi semalam Lailatul Qadar bisa jadi. Tapi bisa jadi enggak. Kenapa? Karena emang semalam malam 28 bagi yang bahasanya hari Senin. Jadi ini bisa semangat semuanya begitu ya. Karena emang ini rahasia dari Allah Ta'ala tentang kapan Lailatul Qadarnya, itu rahasia sehingga tidak ada yang bisa memastikan. Pernah genap? Pernah. Sehingga memang panjenengan ini bersyukur karena memang mulainya berbeda sehingga semua malam ganjil semua gitu ya. Jadi semua malam kita memaksimalkan usaha kita. Kenapa? Karena ketika Allah Ta'ala memberikan pada kita kesempatan sampai detik ini, yang mungkin kurang 2 atau 3 hari ya, 3 hari dengan sekarang ini, Allah berikan kepada kita ketika kita sudah baik, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menyempurnakan kebaikan kita sampai akhir Ramadan. Dan bagi yang mungkin mengawalinya belum baik, sampai sekarang masih berproses untuk menikmati puasa kita, maka masih ada 3 hari dengan hari ini untuk kita bisa memperbaiki puasa kita agar kita pun bisa mendapatkan gelar yang terbaik ketika kita nanti selesai berpuasa Ramadan ini. Sehingga memang apapun kondisi kita, maka mari kita sama-sama meningkatkan puasa kita agar nanti kita menjadi pemenangnya, insya Allah begitu ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai suri kita, dan harapannya kita semua termasuk di antara sekian banyak umat yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang zakat dan infak. Jadi memang kenapa kita bahas tentang ini? Karena yang biasanya orang berzakat atau infak itu adalah kebanyakan pada bulan Ramadan. Apakah sudah Ramadan? Tidak harus sebenarnya ya. Jadi kalau zakat fitrah betul harus Ramadan, tetapi zakat mal itu tidak harus bulan Ramadan. Bisa bulan manapun, yang penting bulan Hijriah. Tetapi karena kaum muslimin zaman dulu itu memang kurang ngeh kalau dengan bulan-bulan Hijriah. Kita juga sama ya. Kalau bulan Hijriah kita paling hafal kalau pas Lebaran saja. Setelah Lebaran, kemudian Idul Adha sudah selesai, bingung sih hari apa nih ya, bulan apa, nggak ngerti. Tapi kalau Ramadan, Syawal, Dzulhijjah paham. Kenapa? Ada tanggal merahnya ya. Begitu. Oh, Lebarannya besok, bahkan mungkin sudah puasa 1 hari sudah dihitung.
Lebaran kurang 29 hari lagi, Masya Allah gitu ya. Ini baru mulai. Apalagi ini ya, sudah 27 atau 28 hari. Berarti tinggal 2 hari lagi insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan tadi kita bisa menjadikan sebagai orang yang terbaik. Jadi kita akan pelajari kembali tentang bagaimana kaidah tentang zakat itu. Baik, yang pertama adalah bahwa hakikatnya bahwa harta ini adalah milik dari Allah Ta'ala. Ya, jadi kita ini, semua yang kita miliki, ini adalah karunia dari Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Hadid ayat 7 Allah berfirman, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah Allah menjadikan kamu menguasainya. Kemudian dalam surat An-Nur dikatakan, wa atuhum mimma lillahi alladzi ataakum, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta yang Allah karuniakan kepadamu. Jadi kita punya harta itu ada sebenarnya Allah yang kasih kita. Karena memang harta kita ini, rezeki kita ini tidak identik dengan kemampuan kita atau usaha kita. Ada orang yang pinternya luar biasa, tapi rezekinya terbatas. Karena kalau rezeki itu tergantung pintar atau tidaknya, berilmu atau tidaknya, mungkin para rektor paling kaya. Kenapa? Kan berarti dia paling pintar di kampusnya. Kenapa tidak gitu ya, ternyata tidak. Kalau kemudian karena hasil kerja kerasnya, berarti para petani, kuli panggul di pasar itu paling kaya. Ternyata ada orang yang tidak ngapa-ngapain juga tidak pintar, kaya sekali. Contoh anak artis kan ya. Anak artis kan begitu. Jadi baru lahir, belum bisa ngomong, belum bisa ngapa-ngapain, langsung dapat uang 1 miliar, Masya Allah. Kita yang sudah kuliah S sampai 4 mungkin ya S-nya gitu ya. Itu dapat 1 miliar susah sekali. Yang banting tulang seumur-umur dapat 1 miliar sulit sekali, tapi dia baru lahir belum bisa ngomong sudah ada uang 1 miliar. Berarti bukan dia karena pintarnya, bukan, tetapi karena Allah berikan kepadanya rezeki sehingga dia mempunyai harta. Maka kita kemudian meyakini bahwa harta yang kita miliki pada dasarnya adalah amanah dari Allah Ta'ala untuk kita kemudian bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi yang pertama itu adalah harta yang kita miliki bukan milik kita, tapi harta dari Allah Ta'ala yang Allah amanahkan kepada kita semua. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kaya dan miskin adalah ujian. Ya, kaya dan miskin adalah ujian. Ini kurang fa, ini dalam surat Al-Fajr harusnya fa'amma, ini kurang fa. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi Allah katakan dalam dua ayat ini bahwa miskin ujian, kaya juga ujian. Hanya saja kita manusia diberikan fitrah oleh Allah Ta'ala senang dengan harta benda. Jadi kalau kita senang punya uang banyak, itu masih manusia ya. Karena emang manusia normalnya senang kalau punya uang banyak. Manusia, tapi memang ini ujian ya. Meskipun ujian, kadang-kadang kalau kita mungkin saya sering mengatakan pada pendengar semua bahwa meskipun ujian, sama-sama ujiannya, kita milih ujiannya yang soalnya banyak. Kan begini, kalau panjenengan dikasih harta yang banyak, nanti soal ujiannya paling banyak. Berarti kalau hartanya 1 M, berarti bisa jadi ada 1000 soal ya. Bisa jawab apa enggak? Wallahu a'lam gitu ya.
Kalau hartanya cuma 1 juta, mungkin 10 soal cukup. Karena apa? Karena memang cuma 10 juta hartanya. Jadi memang cuma tadi, meskipun 1000 soal pun nggak apa-apa Ustaz. Yang penting saya punya, gitu ya. Karena apa? Merasa bahwa itu sedang dimuliakan. Padahal tidak. Padahal ini semua sama-sama sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Yang kita miliki, berapapun harta yang kita miliki itu nanti adalah akan ada pertanyaannya. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin banyak pertanyaannya. Karena ini ujian, ya. Jadi Allah berikan pada kita ujian. Tinggal kita milih mau ujian yang pertanyaannya banyak atau pertanyaannya sedikit. Ustadz, kalau bisa ya hartanya banyak, pertanyaannya sedikit kalau bisa. Tapi kan nggak bisa begitu. Jadi setiap kita diberi berapapun itu ada soalnya. Sehingga memang semakin banyak yang kita dapatkan, semakin banyak soal ujiannya. Ya, begitu ya. Dan hikmahnya bagaimana? Jadi memang Allah berikan kepada manusia ada rezeki yang berbeda-beda. Ada yang Allah kasih rezekinya terbatas, ada yang Allah kasih rezekinya lebih, ya. Karena memang biar kita saling bisa mengambil manfaat dari masing-masing kita. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 Allah berfirman, sebutkan di sini ya. Surat Az-Zukhruf ayat 32. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Ini Allah katakan bahwa salah satu hikmah di antara kenapa Allah berikan kepada manusia bertingkat-tingkat, entah kepandaiannya, entah hartanya. Karena memang biar saling memberikan atau mengambil manfaat. Contoh ya, orang kaya jika tidak ada orang miskin, susah. Mau sedekah mau bagaimana? Mau infak di mana? Kalau semuanya kaya semua. Sehingga memang ya orang kaya terbantu dengan orang miskin karena apa? Karena dia bisa bersedekah karena adanya orang miskin. Orang miskin dapat hadiah, dapat manfaat dari orang kaya karena menerima sedekah. Orang pintar dapat manfaat dari orang bodoh. Jadi bisa ngajarin kan ya. Coba kalau pintar semua, ada yang mau dengar? Tidak ada. Ya, semuanya kalau pintar semua ya pengennya ngomong semua begitu ya. Makanya memang ada orang pintar, ada orang yang kurang pintar begitu ya. Ini untuk kemudian ya ngambil manfaatnya. Bahkan mungkin biasanya kan yang pintar gampang nyuruh-nyuruh gitu. Yang bodoh gampang disuruh-suruh. Sehingga kalau ada orang yang nyuruh-nyuruh harus ada yang bisa disuruh. Makanya kalau semua orang pintar semua, nyuruh semua nggak jalan-jalan programnya. Makanya emang Allah berikan pada kita perbedaan. Jadi ada yang pintar bisa mengajari yang bodoh, bisa kemudian memerintah yang bodoh dan sebagainya. Ini adalah dari Allah Ta'ala. Baik ya. Kemudian tadi dikatakan antara ujian antara orang miskin dan orang kaya. Siapa yang disebut dengan kaya? Siapa yang disebut miskin dalam syariat kita? Ya, dilihat bahwa kita bahas yang kaya dulu ya. Yang kaya adalah dikatakan kaya dalam syariat itu adalah jika punya harta mencapai nisab. Ini kesepakatan ulama. Jadi kalau punya harta simpanan melebihi nisab emas gitu ya, ini dianggap orang kaya. Sekarang sekitar 90 jutaan ya. Jadi kalau panjenengan punya simpanan di rumah 90 juta berarti sudah dianggap orang kaya di dalam syariat. Kemudian bertahan lebih dari 1 tahun.
Jadi kalau hanya numpang lewat tidak. Kan kita kadang-kadang kayaknya hanya di awal bulan ya. Dapat gajian, oh kaya banget tuh. Tapi sehari kemudian bukan miskin ya nggak kaya karena dapat dari bendahara jadi bendahara lagi gitu ya. Dapat kemudian bagi-bagi lagi berarti kan jadi bendahara gitu. Jadi emang tidak bertahan lama ya. Baik ya, pas-pas gitu pokoknya ya cukup lah gitu ya. Kemudian dimiliki secara penuh. Jadi artinya apa? Jadi kalau itu harta kita secara utuh, itu kita dianggap kaya. Tapi jika rumahnya megah, tapi punya dinas, tidak. Rumah banyak, rumahnya luas, mobilnya ada, tapi dinas semua, berarti tidak termasuk orang kaya. Kenapa? Ini bukan milik kita. Ya, jadi kalau orang yang mohon maaf, yang rumahnya milik kantor, kendaraannya milik kantor, laptopnya milik kantor, jangan sok kaya gitu ya. Karena apa? Karena ini bukan milik kita gitu ya, milik orang lain. Ya seperti itu. Kemudian yang keempat ya, dikatakan kaya adalah ketika hartanya halal. Karena apa? Karena harta yang haram tidak boleh dimiliki siapapun. Berarti kalau ada orang yang memakan harta yang haram, usahanya haram, maka dia sedang mengambil yang bukan miliknya. Jadi para koruptor, apalagi yang sekarang lagi in ya, korupsi berapa? 271 triliun. Itu sebenarnya miskin, bukan miliknya kok ya. Di mata Allah tapi ya, di mata Allah miskin. Karena apa? Bukan miliknya diambil. Berarti sekaya itu tetap dianggap Allah sebagai orang miskin. Gak usah zakat karena itu hartanya belum halal. Orang kaya itu di dalam Islam adalah harus dari harta yang halal. Ya, ini dikatakan kaya. Kemudian miskin. Apa batasan miskin? Jadi miskin itu adalah pertama tidak punya penghasilan. Itu namanya miskin. Ya, yang kedua punya penghasilan tidak memenuhi kebutuhan primer. Sandang, pangan, papan tidak cukup, maka ini dikatakan miskin. Kemudian tidak ada yang menanggung hidupnya. Jadi mungkin panjangan punya anak, anaknya ya kalau ini nggak dianggap miskin, masih nggak punya apa-apa. Karena Pak ada orang tuanya yang menanggungnya. Oh, saya mau sedekah fakir miskin anak saya, tidak boleh. Kenapa? Anak itu adalah tanggungan dari orang tuanya. Berarti kalau meskipun anaknya belum punya hak milik apapun, nggak punya harta, tapi karena ada orang tuanya menanggungnya, maka dia tidak miskin. Atau misalkan nih, ada ibu-ibu, bapak-bapak sudah lanjut usia, hidup sendirian, tapi anaknya memberikan infak semua memberikan nafkah kepada orang tua ini, meskipun tidak punya penghasilan, tetapi dia tidak dikategorikan sebagai miskin. Kenapa? Ada orang yang menanggungnya. Baik, nih. Kemudian ternyata kita dianggap miskin juga enggak, dianggap kaya juga enggak. Ya, cukup ya seperti itu. Makanya ini memang kaya versi zakat mal. Ini kaya versi zakat mal. Jadi zakat mal itu harus diberikan oleh orang yang dikatakan kaya versi zakat mal. Itu harta yang mencapai nisab, bertahan lebih dari setahun, dimiliki penuh dan kemudian hartanya halal. Tetapi ada yang kaya versi zakat fitrah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Ada orang kaya versi zakat fitrah. Jadi beda nggih? Zakat mal dengan zakat fitrah itu kriteria mampunya kayaknya berbeda. Kalau zakat mal tadi mencapai nisab hartanya. Tapi kalau zakat fitrah tidak. Soalnya kalau zakat fitrah kok harus mencapai nisab hartanya? Banyak yang nggak zakat fitrah gitu ya.
Aduh Ustaz, aku masih punya utang, berarti nggak zakat fitrah ya? Tidak. Karena lihat dulu ya, ini zakat mal dengan zakat fitrah berbeda. Nah, kalau zakat fitrah, kategori kayanya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka madza yunfiqun? Qulil 'afw. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun." Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan atau nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluanmu. Artinya apa? Jadi kalau ada orang yang punya kelebihan harta cukup melebihi kebutuhan dia pada hari itu, maka dianggap sebagai orang kaya dari zakat fitrah. Ada anjuran berinfak. Ya, jadi memang kalau kita bisa nabung berarti sudah ada tanda-tanda kita disuruh berinfak. Kenapa? Sudah lebih. Kan kira-kira nabung itu sisa atau bukan sisa? Sisa keperluan kita. Sudah kita penuhi kebutuhan kita, bisa nabung berarti sudah ada anjuran untuk berinfak. Cuma belum ada batasnya berapa, belum ada. Monggo, infak yang berapa silahkan. Yang penting kalau sudah bisa melebihi kebutuhan kita, maka sudah ada kewajiban atau anjuran berinfak. Ini kaya dari zakat fitrah. Jadi kalau punya harta, makanya kan zakat fitrah itu adalah kepada orang yang pada malam Idul Fitri dia bisa mencukupi kehidupan sampai tanggal 1 Syawal, hari yang sudah cukup kebutuhannya, kok ada sisanya, berarti dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga bisa jadi zakat fitrah itu ada orang yang zakat fitrah, tapi nanti dapat zakat lagi dari orang lain. Contoh ya, misalkan nih, ada orang kemudian nggak mampu banget lah ya, nggak dikatakan kaya, tapi dia kemudian hari itu bisa punya beras 3 kg untuk dirinya, maka dia zakat fitrah untuk dirinya. Tetapi jika dibandingkan dengan teman-temannya sedesanya, dia masih miskin, maka dia dapat zakat fitrah dari orang lain, tidak apa-apa. Kenapa? Kriterianya berbeda. Ya, jadi apa namanya? Orang yang zakat fitrah itu boleh mendapatkan zakat fitrah dari orang lain, tetapi harus dengan barang yang berbeda. Tidak boleh barang yang muter. Contoh ya, mohon maaf sekali nih. Ada sekelompok orang miskin sepakat, yuk kumpulan zakat fitrah berapa? 10 bagian. Berarti saya zakat ke kamu ya? Ya, sudah. Yang ini zakat lagi ke temannya. Muter saja, ya nggak boleh. Karena apa? Ini berarti berasnya sama, tapi kemudian hanya diputar-putar, tidak boleh. Diestafet saja. Artinya yang benar-benar memang itu adalah mampu begitu ya. Tapi yang benar-benar memang tidak mampu. Baik ya. Berikutnya kita lihat ya, ada videonya, video tentang ini sudah sering panjenengan lihat mungkin ya, tentang infak. Sudah ya? Mana nih? Oke. Ini videonya ya. Jadi ada orang yang uangnya kececer, ada kotak infak lewat, dikiranya belakangnya mau infak pengeliharan. Aduh, orang miskin kok zakat apa infaknya 100.000. Ternyata uangnya sendiri. Jadi tapi intilah ini apa namanya? Sekedar intermezzo ya, seperti itu. Baik, ya. Berikutnya, ya. Jadi memang makanya di dalam konsep tentang zakat fitrah itu ini ada manusia ada 3 tingkatannya.
Ada mustahik, ada munfik, ada muzaki. Muzaki itu adalah orang yang hartanya atau orang yang dianggap kaya versi zakat mal. Ya, namanya muzaki. Tetapi ada orang yang belum dianggap kaya, tapi juga nggak dianggap miskin. Itu dikatakan sebagai orang yang dianjurkan berinfak. Jadi kalau ada orang yang kemudian saya tidak kaya, tapi juga tidak miskin, berarti mungkin di antara itu. Ini kira-kira kalau jamaah Masjid Utsman bin Affan masuk kategori yang mana? Yang ini ya, yang muzaki ya, alhamdulillah, insyaallah gitu ya. Mudah-mudahan ya. Ini kalau belum pun didoakan ya, mudah-mudahan sampai kategori yang muzaki. Minimal ya munfik lah ya, minimal seperti itu. Baik. Kemudian kaidah berikutnya ya, kaidah berikutnya adalah bahwa kita diperintahkan untuk berinfak dari semua hasil usaha kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhadna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhirihi illa an tuhmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid." Kata kunci ada pada kalimat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah di jalan Allah Ta'ala sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ini menurut sebagian kaum muslimin, sebagian ulama, bahwa ini adalah salah satu isyarat tentang adanya zakat profesi. Kenapa? Dulu memang orang yang dianggap kaya biasanya orang yang para pedagang biasanya ya. Itu dianggap sebagai orang kaya. Karena dulu bidang jasa itu belum begitu populer. Sehingga kalau jasa itu rata-rata ya miskin kalau jasa. Kuli itu kan miskin ya, karena yang dijual adalah tenaganya dan jasanya. Tetapi sekarang ada orang yang cuma jualan omong kaya raya. Siapa itu? Pengacara. Pengacara kan begitu ya. Ada orang nih, pengacara jualan apa coba? Nggak ada jualan apa-apa. Dia hanya jualan kepintaran untuk ya asal bagus nggak apa-apa ya. Jadi kadang-kadang kan pengacara itu kenapa bisa jadi pengacara itu masuk neraka? Bukan berarti semuanya tidak ya. Jadi pengacara yang membolak-balikan fakta itu memang masuk neraka. Kenapa? Dengan kepintarannya dia bisa menjadikan yang benar itu salah atau yang salah itu benar. Makanya ini pengacara ini bisa jadi masuk ke dalam neraka. Tetapi bahkan mungkin biasanya ya, kalau kasusnya sangat berat kok bisa bebas, oh masya Allah harganya miliaran rupiah. Begitu ya, jadi memang ya biasanya gitulah. Di pengacara itu jualan apa kepintarannya. Nggak ada yang dijual, barangnya apa tidak ada. Tapi masya Allah, ya sekarang YouTuber begitu ya kan nggak dijualan apa-apa, tapi kaya raya. Sehingga emang kok kalau mereka nggak ada zakatnya ya gimana ya? Padahal yang petani saja yang cuma berapa mungkin 1 ton gitu ya, kemudian 3 bulan nunggunya ada zakatnya kok. Ini ada profesi yang sekali membela itu sampai miliaran kok nggak ada zakatnya. Ini saya tidak adil. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa ini termasuk ayat yang tentang menjelaskan tentang adanya kemungkinan zakat dari semua hasil jerih payah kita, ya. Begitu. Baik. Kemudian kaidah berikutnya adalah bahwa zakat itu kewajiban, bukan kesadaran. Jadi memang
Ini Allah perintahkan kepada para pemimpin ya, para pemimpin negara untuk mengambil zakat dari sebagian harta orang kaya. Allah mengatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat tersebut kamu bisa membersihkan dan mensucikan mereka. Washolli alaihim, dan doakanlah mereka. Jadi di sini Allah perintahkan kepada pemerintah, kepada Nabi ketika itu adalah untuk mengambil dengan paksa zakat dari orang-orang yang kaya. Karena ini bukan kesadaran tapi kewajiban. Maksudnya bagaimana Ustaz? Jadi begini, kalaupun tidak ada amilnya, kalaupun tidak ada pemerintah Islam, maka harta yang kita miliki ketika sampai nisab, maka 2,5%-nya adalah bukan milik kita. Ya, karena harus dikeluarkan. Jadi harus dikeluarkan meskipun tidak ada amilnya, tidak ada pemerintahnya, gitu ya, seperti itu. Maka dulu di Indonesia, gitu ya, di Indonesia itu kan memang belum ada lembaga amil zakat atau badan amil zakat nasional dulu ya. Pada sebelum tahun 2000 itu belum ada, sehingga memang zakat itu kadang-kadang langsung diberikan dari orang yang kaya kepada orang miskin. Pertama, yang kedua, orang banyak zakat kepada Pak Yai. Kenapa? Pak Yainya dianggap tahu hukumnya. Makanya kan di beberapa tempat itu biasanya zakat fitrah biasanya diberikan kepada ustadznya. Gitu ya. Saya punya kerabat itu memang kiai di kampung begitu ya. Kalau lebaran seperti ini, masya Allah kayak orang barang gawe. Orang banyak ke mereka untuk zakat fitrah. Dulu apakah itu tidak benar? Dulu benar. Kenapa? Karena memang orang Islam menganggap bahwa yang paling paham siapa yang benar adalah Pak Yainya. Tetapi sekarang ini ada sebagian oknum, nggak semuanya, oknum Pak Yai yang kemudian merasa zakatnya ke dia. Ya kalau dia fakir miskin nggak apa-apa sih, boleh saja. Tapi ada sebagian mengatakan saya kan fisabilillah. Nanti kita lihat ya, apakah kalau fisabilillah masuk objek zakat fitrah atau tidak, ini nanti kita bahas. Tapi intinya adalah dulu memang tidak ada pemerintah yang kemudian mengurusi tentang zakat. Tapi sejak tahun 2000 ini sudah mulai ada Basnas dan swasta pun boleh mendirikan lembaga amil zakat. Ini sekarang. Dan alhamdulillah ya, jadi berdiri semua las-las banyak ya, ada Lazismu, Lazisnu, ada Lazis dan semuanya itu adalah memang swasta tetapi yang berbadan hukum. Jadi statusnya adalah seperti Basnas ya. Kalau panjenengan zakat ke Lazismu atau Lazis itu adalah seperti zakat kepada pemerintah. Itu. Jadi maksudnya ini adalah bahwa orang zakat itu meskipun tidak ada lembaganya harus dikeluarkan. Kenapa? Karena begini, karena bahwa sebentar nih, kita lihat. Oke. Menahan mengeluarkan zakat seperti makan harta milik orang lain. Jadi kalau ada orang yang sudah wajib zakat, kemudian tidak keluarkan zakatnya, berarti dia makan 2,5% itu dari hartanya dan itu milik orang lain. Maka ketika ada orang kaya, kemudian tidak zakat, maka dianggap sedang memakan harta orang lain. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 24-25 Allah berfirman, alladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka yang meyakini bahwa dalam harta mereka itu terdapat sesuatu yang diketahui, barang hak yang diketahui yang milik orang miskin dan tidak punya harta. Jadi ini adalah
konsepnya. Jadi orang yang beriman itu menyadari bahwa yang 2,5% itu adalah bukan miliknya. Jadi pun kalau tidak ada lembaga zakatnya harus dikeluarkan rekening sendiri. Ini zakat. Kalau tidak ada lembaga zakatnya, tidak boleh dimakan. Begitu dimakan berarti dia memakan harta milik orang lain. Ya, meskipun dia usaha tapi dia memakan harta milik orang lain ya. Baik. Kemudian berikutnya, meninggalkan zakat sama dengan meninggalkan sholat. Jadi Allah mengatakan bahwa fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassirul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertobat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudaramu sama Islam. Jadi orang dia nggak Islam itu adalah kalau dia sholat dan zakat. Tapi hanya sholat saja, tidak zakat padahal dia mampu, maka baru setengah dianggap orang Islam. Karena syaratnya tadi bahwasannya mereka menjadi saudara kita yang muslim adalah kalau zakat dan sholat. Seperti itu ya. Baik. Kemudian kaidah berikutnya, kaidah berikutnya. Baru kaidahnya dulu belum sampai zakatnya ya, sampai jam 5.40 ya. Ya. Baik. Riba dilawan dengan zakat. Dalam surat Ar-Rum ayat 39 Allah berfirman, "Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhifun." Dan sebuah riba yang kamu berikan kepada orang lain agar bertambah hartamu, maka tidak bertambah di sisi Allah Ta'ala. Tetapi zakat yang kamu keluarkan untuk mengharap ridho dari Allah Ta'ala, maka merekalah orang-orang yang akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi di sini konsep ekonomi kita bahwa selama zakat itu belum semarak, pasti riba merajalela. Contoh ya, kita memang kadang-kadang suka aneh kita ya. Contoh, kalau ada orang miskin datang ke rumah kita nggak kenal, taunya dia pedagang saja. Ya pedagang di pasar lah gitu ya. Datang ke orang kaya, "Pak, saya pinjam modalnya." Kira-kira kalau ada orang begitu ke kita kasih nggak modalnya? Susah ya. Karena Pak, oh belum tentu bayar nih. Tapi ternyata ada setan yang percaya sama dia tuh. Siapa itu? Yang Bang Harian. Bang Harian kan itu riba ya. Bang Harian, Bang Ucap-Ucap misalkan ya. Bang Harian itu percaya. Kok bisa percaya ya? Kan sama-sama kan, yakin nggak dia bisa bayar yang pedagang itu? Nggak yakin, tapi mau ngasih, kata kasih modal ya, sehari dia sekian, percaya, dia bisa. Kita yang mau surga dengan memberikan itu nggak percaya. Kalau itu bisa balik modalnya, berarti kita masih kalah dengan setan. Setan yang dengan ribanya percaya, nggak kenal pun percaya. Orang di pasar, datang itu tiap hari. Sini cicilannya kurang berapa hari gitu ya. Tapi kita yang katanya soleh begitu ya. Ini kalau ada orang pinjam ke kita kayaknya nggak percaya ya. Kurang percaya gitu ya. Tapi memang kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau yang riba itu percaya sekali, ini yang kira-kira memang berpahala malah tidak percaya. Makanya memang riba itu dilawan dengan zakat. Kalau zakatnya masih belum banyak, maka ribanya pasti akan maju. Kenapa? Kebanyakan yang pinjam adalah yang butuh uang untuk modal, untuk hidup, rata-rata seperti itu. Kalau zakatnya sudah baik, insya Allah yang begitu-begitu akan ditalangi oleh zakat. Karena sesungguhnya ketika orang berzakat berarti ekonominya lancar. Contoh ya, yang biasanya zakat
para pedagang kan ya, punya toko kelontong, jualan A, jualan B, dia zakat. Terus yang beli siapa? Orang miskin. Jadi orang kaya kalau zakat kepada fakir miskin beli kebutuhannya kepada siapa? Orang kaya. Contoh ya, sekarang saja misalkan. Panjenengan kan yang lebaran panjenengan ya, kita sebagai Islam. Yang kaya yang siapa? Yang kaya yang punya mall. Ada yang baru ya, Indogrosir, Masya Allah. Yang anti orang Islam semua tuh. Yang punya siapa? Kaya banget kan yang punya ya. Tapi kita yang sudah miskin pun datang ke sana. Ngasih ke mereka. Kalau kita jualan, kalau panjenengan jualan, kira-kira kalau ada orang miskin beli harganya khusus atau sama? Sama. Ya boleh. Namanya memang artinya begini. Kalau ada orang kaya zakat, dia adalah produsen, dia adalah pemilik toko, uangnya kalau ke fakir miskin. Fakir miskin dengan uang itu butuh belinya ke orang kaya. Dengan yang berlipat ya. Wong kalau orang miskin kan beli ke orang kaya harganya sama, untungnya sama. Tetapi ini halal. Kenapa? Karena boleh uangnya berputar. Dari orang kaya, kemudian zakat kepada orang miskin beli ke orang kaya, uangnya kembali ke orang kaya lagi. Makanya sebenarnya apa kata Nabi SAW mengatakan, mana qasas zakat minimal itu benar, bahwa sedekah dan zakat itu tidak mungkin mengurangi harta kita, tetapi justru menambahnya. Kenapa? Karena kita keluarnya sekian, tapi orang miskin beli ke kita dengan barang yang ada untungnya. Berarti lebih harta kita, tetapi memang tadi berputar dulu, ya seperti itu. Makanya memang di sini kalau kita kemudian orang kaya kemudian berzakat, toh nanti yang miskin akan beli ke kita secara umum ya, bukan pribadi tapi secara umum seperti itu. Coba kalau kemudian orang miskin tidak punya uang untuk beli, yang rugi orang kaya juga, karena nggak ada yang beli sih. Begitu. Buktinya apa? Covid kemarin, Covid kan nggak ada yang beli. Yang paling kolab adalah pengusaha menengah. Yang biasa zakat, jadi nggak zakat. Kenapa? Nggak ada yang beli. Begitu. Yang biasanya usaha menengah yang beli, yang miskin yang belilah, gitu. Bukan yang kaya. Orang kaya beli ke lain, keluar negeri kadang-kadang belinya. Sehingga memang ini kalau orang miskinnya bisa bisa membeli, yang kaya pun tambah kayanya. Gitu. Maka sebenarnya tadi kalau zakat itu karena Allah Ta'ala pasti akan menambah rezeki kita dan lipat ganda. Ini di dunia. Di akhirat pun juga insya Allah seperti itu. Makanya memang tadi dengan zakat itu insya Allah riba bisa dilawan, ya. Baik, kita lihat dulu videonya lagi. Ini kan tadi zakatnya artinya harus lillahi ta'ala, ya.
Ini sekedar ini ya, biar nggak ngantuk ya. Jadi ujiannya begitu. Biasanya kalau kita nyumbang banyak, itu seringnya tergoda untuk menampilkan ya hamba Allah, tapi dia itu saya gitu, sama aja begitu ya. Jadi ini tentang kaidah zakat ya. Baik, sebanyak apapun pasti harus kita ini ya. Baik, kita bahas sekarang tentang syarat wajib zakat ya. Oke, baik. Ini ya syarat wajibnya. Islam merdeka, sempurna, harus bisa dikembangkan, mencapai nisab 21 tahun dan lebih kebutuhan bebas hutang dan harta halal. Ini apa namanya? Syarat wajib zakat. Jadi seperti itu ya. Jadi orang yang zakat itu adalah yang Islam dan merdeka, kepemilikan sempurna, harta bisa dikembangkan, mencapai nisab 21 tahun, haul, memiliki kebutuhan bebas hutang. Bebas hutang itu maksudnya hutang yang jatuh tempo ketika zakat. Bukan hutang yang seumur hidup, tidak. Contoh ya, kita di Indonesia itu kan setiap bayi mesti punya utang ya. Oh nggak zakat berarti ya, nggak begitu. Atau misalkan panjenengan punya usaha, tapi usahanya dari modal hutang. Apakah zakat? Zakat kalau memang apa namanya, kalau hutangnya jatuh tempo dikurangi, tapi kalau belum jatuh tempo maka harus zakat. Contoh ya, kan biasanya kalau modal usaha itu nyarutannya itu langsung atau nanti bertempo. Bertempo, okay? Bertempo. Mungkin utangnya 3 tahun. 3 tahun ya. Berarti itu uang kita sebenarnya. Jadi kalau misalkan punya uang modal sekarang disebut hutang ya. Ini modalnya karena berandai-andai yang banyak sekalian 1 M. Namanya berhayal kan bebas aja ya. 1 M. Kemudian karena ini adalah pinjaman, berarti saya tahun ini harus nyicil sekian. Nyicilnya mungkin 300 juta. Berarti kita punya uang 700 juta. Yang dizakatkan yang 700 juta. 300-nya karena buat cicilan? Tidak. Ya. Kenapa? Kadang-kadang ada yang kemudian begini, usaha saya kan modalnya utang ya, masa saya zakat juga? Iya. Kalau nggak mau zakat ya bayar utangnya, lunasi. Kan pilihannya begitu ya. Kalau nggak mau zakat berarti lunasi dulu utangnya. Utangnya nggak mau lunasi, zakatnya nggak mau keluar. Gimana maksudnya? Jadi memang begitu. Jadi kalau punya utang, ya kalau memang betul kalau utangnya kepada pribadi, personal, memang zaman dulu kan begini ya. Dulu orang itu kalau hutang itu kalau punya uang langsung dibayarkan. Karena biasanya utangnya kepada personal biasanya. Sehingga begitu ada uang yang langsung dibayarkan. Tapi sekarang ketika ada lembaga keuangan baik bank syariah atau bank apapun itu biasanya tidak langsung dilunasi. Sehingga kalau kita punya simpanan sekian puluh juta sampai nisab tapi kita punya utang, ini dihitungnya adalah utang yang jatuh tempo saja. Yang belum jatuh tempo nanti. Berarti kalau nggak mau zakat berarti lunasi dulu. Sampai nggak sampai nisab. Contoh ya. Misalkan punya uang 1 juta nih. Saya punya utang Ustaz. Apakah saya zakat atau tidak? Tergantung. Memang sudah harus lunasi atau belum? Kalau sudah lunasi, maka lunasi dulu. Baru kemudian sisanya berapa? Kalau sampai nisab baru dikeluarkan atau tidak. Tetapi kalau hutangnya adalah nanti saya melunasinya tahun depan, berarti masih punya uang sehingga itu perlu dikeluarkan zakatnya. Jadi bebas hutang maksudnya begitu ya, seperti itu. Baik deh. Karena sudah jam 5.50, silahkan kalau ada yang bertanya, monggo kalau yang bertanya silahkan. Monggo silahkan. Ya. Misalkan sebuah orang sepakat mengumpulkan zakat
Iya. Tapi disepakati untuk membantu saudara-saudara sendiri misalnya uang zakat itu masing-masing dikumpulkan. Tidak bisa melakukan asnaf. Iya. Tapi dikhususkan untuk membantu orang yang berkebutuhan darurat. Iya. Ada jamaah yang untuk membayar anak. Iya. Tapi kita mengembalikan. Iya. Karena ada tambahan hubungan. Terus ada orang yang harus mencicil takdirnya bulan rumah. Iya. Itu bisa dilakukan dari itu. Iya. Dan itu melakukan sampai beberapa periode. Iya. Tapi sudah disepakati program itu dibolehkan. Oke. Baik ya. Ini memang perlu semacam ada evaluasi di kita. Jadi hal itu boleh kalau mereka berbadan hukum resmi. Seperti masjid ini punya lembaga amil zakat khusus ya, yang ada izinnya dari pemerintah ada, maka boleh mengoperasikan seperti itu. Kenapa? Mereka adalah wakil fakir miskin. Sehingga karena wakil miskinnya banyak, berarti kan diputar lah ya. Ini kan untuk kepentingan lebih besar lagi. Contoh, kalau nanti dia bayar, kan nanti bisa membantu yang lain lagi. Ini kalau kita lembaga amil zakat yang resmi, boleh begitu. Tetapi kalau kita bukan lembaga amil zakat yang resmi, tidak boleh. Kenapa? Karena itu harus sampai kepada yang berhak ketika itu juga. Paham gak? Contoh ini gampangannya. Jadi kalau kayak zakat mal, zakat fitrah, kadang-kadang ada beberapa masjid yang menerima zakat mal, tetapi uangnya tersimpan di masjid, tidak disebarkan kepada fakir miskin. Ini masjidnya zalim. Kenapa? Ini masjid bukan objek zakat mal, tidak. Masjid adalah ya masjid sosial begitu ya. Infak boleh, tapi kalau zakat tidak boleh ke masjid. Sehingga kalau panitia masjid kemudian mendiamkan uang zakat itu kemudian ditabung, kalau kemudian ditahan segala macam, tidak boleh. Kenapa? Masjid itu hanya wakil dari para muzaki, bukan wakil mustahik. Sehingga harus sampai kepada yang berhak. Kalau belum sampai, maka belum sah zakatnya. Kalau belum sampai nih, contoh, kalau ini mohon maaf nih, menyinggung ya. Misalkan Masjid Umar bin Affan ini ada panitia zakat. Contoh, ada lembaga hukumnya enggak? Atau hanya hanya inisiatif dari warga? Kalau hanya inisiatif dari warga, berarti ini hanya wakil dari para muzaki. Nah, zakat itu dikatakan sah kalau sudah tidak di tangan muzaki dan sampai kepada mustahik. Nah, kalau tadi kan dia bukan siapa-siapa, dia hanya komunitas tertentu, kemudian dia zakat profesi seperti itu, kemudian dia zakat nih, tapi orangnya nggak jelas, siapa-siapanya nggak jelas, yang penting kalau ada saja. Berarti belum sampai kepada mustahik, maka tidak boleh, tidak sah. Jadi belum sah dikatakan zakat belum. Ketika belum sah berarti selama itu dia masih berdosa karena tidak mengeluarkan zakatnya. Seperti itu ya. Demikian pula kalau tadi zakat fitrah begitu ya. Zakat fitrah kemudian kepada masjid, masjidnya kemudian sampai ada sisanya, berarti yang tidak amanah adalah masjidnya. Kenapa? Karena memang ini dia tidak badan hukum. Karena apa? Para ulama sepakat bahwa dikatakan amil adalah sekelompok orang yang mendapatkan tugas atau mendapat izin pemerintah untuk mengelola zakat. Kalau hanya inisiatif warga, ini baru wakil dari para muzaki. Tapi kalau sudah dapat izin resmi dari pemerintah, sudah ada petunjuk pemerintah, ada izin resminya begitu ya,
itu berarti dia sekaligus wakil mustahik. Sehingga orang yang zakat ini ketika menyerahkan ke lembaga amil zakat itu sudah sah zakatnya, meskipun dari lembaga amil zakatnya itu adalah nanti memberikannya mungkin per bulan, mungkin per kebutuhan, tidak apa-apa, karena memang ini dia sudah menjadi wakil pemerintah untuk menerima zakat. Maka mohon maaf nih, kalau nanti ada yang mau zakat mal, kalau memang ini masjidnya belum ada lembaga amil zakatnya, mungkin perlu bergabung dengan lembaga amil zakat yang lain agar ini bisa sah sampai kepada mustahiknya. Kalau mungkin kita mengatakan kalau di lembaga amil zakat itu adalah UPZ lah ya, unit penerimaan zakat saja, yang kerjasama dengan beberapa lembaga amil zakat, itu biar bagus. Kenapa? Jadi masjidnya bisa menerima zakat mal, tetapi atas nama lembaga amil zakat tertentu. Yang ini nanti berarti masjidnya boleh kemudian menerima dan kemudian ditabung pun nggak masalah, tetapi ini atas nama lembaga amil zakat tertentu. Tapi kalau kemudian masjidnya hanya inisiatif pribadi, nggak bergabung dengan lembaga amil zakat yang lain atau tidak punya lembaga zakat badan hukum, maka ini masih wakil para musafir. Jadi kalau tadi saran saya, dirikan lembaga amil zakat saja, biar dia bisa kemudian ini biar lebih enak lah. Karena apa? Kalau dia ada lembaga amil zakatnya, maka boleh begitu mengentaskan kemiskinan seseorang. Kan memang miskin itu ada yang memang perlu dibantu total tanpa mengembalikan, ada yang memang bisa mengembalikan, ada. Tapi kalau kita lembaga amil zakat boleh berinisiasi begitu, tapi kalau bukan lembaga amil zakat itu, maka tidak boleh berinisiasi, seperti tidak boleh, karena belum sampai kepada mustahiknya. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar nggih. Sebentar monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya. Musyrikin. Ya. Oke, baik ya. Jadi musyrikin itu ketika memang dia kemudian melakukan ibadah-ibadah begitu, oke? Apakah kemudian diterima atau tidak? Jadi begini. Jadi memang kita menyatakan musyrik atau tidak itu bukan hanya sekedar dengan perbuatannya, harus dengan keyakinannya. Kalau hanya berbuat saja, betul syirik. Tapi apakah sampai mengeluarkan dari Islam atau tidak? Ini memang butuh butuh ada dalil dulu, datangi dulu, kemudian baru nyatakan musyrik versi gitu. Surat Fussilat. Sebentar saya lihat dulu ya. Baik, ini saya lihat dulu di ayatnya. Mana nih? Oke. Belum muncul. Fussilat 6. Oke, baik. Fussilat. Oke. Baik, baik. Tujuh. Fussilat 67 tidak ada, Pak? Ya. Gini, sebentar ya. Sebentar saya. Fawailul. Sebentar nggih. Oke, silahkan. Yang lain dulu, silahkan Pak. Oke, bentar nih saya. Iya.
Oke, jadi begini ya. Tentang zakat profesi. Ya. Ya. Kalau infak yayasan umum monggo. Tapi kalau zakat harus badan hukum. Kalau infak silakan saja. Kenapa? Kalau infak itu seperti kayak model yayasan sosial, kayak crowdfunding begitu ya, yang memang mukul itu. Kalau infak silahkan saja, karena kalau infak itu memang tidak ada keterangan khususnya. Tapi kalau dia zakat harus ada lembaga khususnya. Jadi memang beda di situ. Okay? Sebentar ya. Wailul lil, sebentar. Wailul lil musyrikin. Surat apa nggak Ustaz? Surat Fusilat ayat 6 sampai 7. Oh, 6 sampai 7. Sebentar lagi. Baik. Oke. Oh iya. 6 sampai 7. Oh. Alladzina la ya'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Ya, jadi situ memang betul. Jadi memang wa wailul musyrikin alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Jadi memang di situ memang orang musyrik dan orang munafik itu memang sebenarnya memang mereka itu biasanya tidak mengeluarkan zakat. Kenapa dikatakan syirik gitu ya? Tidak mengeluarkan zakat karena memang dia itu merasa bahwa zakat itu akan merugikan dia. Makanya orang-orang orang-orang musyrik itu, orang munafik itu, kata para ulama mengatakan mereka orang yang paling bakhil. Kenapa? Mereka tidak yakin bahwa yang disakati itu akan bermanfaat untuk dirinya. Makanya memang dia tidak mau berbuat kemusyrikan, tidak mau melakukan zakatnya. Kemudian di sini Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa wailul musyrikin alladzina ya'tuna zakat. Tapi tidak boleh hanya zakat saja, tapi memang di situ ada mereka tidak percaya dengan hari akhir. Artinya memang kalau tidak zakat saja belum tentu musyrik, belum tentu. Tapi kalau tidak percaya dengan hari akhir bisa masuk kategori musyrik kalau dua-duanya, Pak. Jadi kalau hanya tidak zakat saja ini bisa jadi mungkin karena faktor malas, mungkin faktornya adalah faktor faktor mungkin tidak tahu hukumnya atau kemudian tidak ada yang diberi. Tapi kalau dia memang tidak meyakini tentang kewajiban zakat, maka dianggap sebagai orang kafir. Makanya tadi dalam surat At-Taubah dikatakan bahwa kalau mereka sholat dan mereka zakat, mereka ada saudara bersama Islam. Tapi kalau tidak sholat dan tidak zakat, mereka bukan teman se-Islam. Seperti itu. Begitu. Sekarang insyaallah baik sudah jam 6, okay? Jadi intinya adalah bahwa ini untuk catatan kita bahwa nanti kalau panjenengan mau zakat fitrah, zakat mal, kalau zakat mal masjid ini menerima, mungkin saran saya harus segera diberikan kepada orang yang berhak. Tidak boleh disimpan di masjid, tidak boleh. Karena emang masjid bukan termasuk mustahik zakat. Biar tidak dosa semua. Kalau ada yang zakat mal ke masjid. Kalau memang mau tidak diberikan ke fakir miskin sekitar kita, maka bergabung dengan lembaga amil zakat yang resmi sehingga disertakan ke sana zakat malnya. Dan terserah mereka mau bagaimana karena mereka sudah resmi gitu ya. Catatan juga bagi para amil atau para panitia zakat fitrah ini memang harus amanah, memang harus sampai ke fakir miskin pada hari H. Kalaupun belum sampai sudah ada daftar orangnya. Hanya mungkin belum sampai. Contoh, ternyata kita datangi orangnya, nggak ada orangnya. Atau misalkan sudah didaftar, tapi orangnya nggak datang misalkan. Tapi kan sudah ada, oh ini milik dia, nggak apa-apa. Tapi kalau masih belum tahu siapa yang dibagi,
maka ini berdosa. Yang berdosa panitianya. Kenapa? Zakat fitrahnya sampai ada sisanya. Bagaimana kalau darurat sudah diusahakan tapi nggak ada juga, maksimal sampai tanggal 1 Syawal maghrib, itu maksimal. Kenapa? Di tanggal 1 kan mulai maghrib malam Id sampai dengan maghrib malam berikutnya, sehingga kalaupun darurat ternyata mungkin mudik semua gitu ya segala macam, panitianya minimal pada hari H itu sampai dengan maghrib harus sudah dibagi. Kalau sampai tanggal 2 belum dibagi, sudah berdosa ini panitianya. Ya, jadi memang hati-hati karena panitia itu kalau nggak berhukum bukan wakil mustahik tapi wakil muzaki yang dia kalau tidak menyerahkan kepada yang berhak, dia berdosa karena tidak amanah dengan apa yang diwakilkan kepadanya. Gitu. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah buat kita semuanya, agar mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang amanah kalau kita kemudian menjadi panitia dari zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian kalaupun kita kemudian belum termasuk yang seperti itu, bukan kaya, maka mudah-mudahan kita bisa memberikan kita infak. Karena apa? Karena tadi sudah dikatakan bahwa yas'alunaka ma yunfiqun, apa yang kita infakkan maka semua yang lebih kebutuhan kita maka kita infakkan. Berarti kalau kita bisa nabung berarti sudah ada perintah untuk berinfak. Seberapapun silakan saja. Demikian dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.